warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Regina Niken-Welantari, SIMSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro 1 kelas C dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya yang akan bertugas sebagai moderator presentasi dari kelompok 2 yang akan membahas mengenai perbandingan pola konsumsi UMKM Pentol Cilok berkeliling dan menetap di Kabupaten Jember. Dan tentu saja saya tidak sendiri karena ditemani dengan rekan-rekan kelompok saya. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Arifana Wria Putri dengan akhiran NIM 1018. Kemudian ada Ririn Mustikasari dengan akhiran NIM 1129. Luki Alfansyah dengan akhiran NIM 1030. Kafabilah dengan akhiran NIM 1053. Anjani Indah dengan akhiran NIM 1107. Tiara Felisa dengan akhiran NIM 1153. Dela Wahyu dengan akhiran NIM 1166. Dan yang terakhir ada Agil Eka Febriardi dengan akhiran 1032. Baik, memasuki bagian pertama adalah pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, individu tidak pernah lepas dari kegiatan konsumsi. Pengertian konsumsi secara umum adalah kegiatan untuk mengurangi atau menggunakan nilai guna sejumlah barang atau jasa, seperti dengan contoh berikut. Makanan, minuman, ataupun jasa seperti ojek online. Konsumsi sendiri dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan. Konsumen adalah seseorang yang melakukan konsumsi tersebut. Berikut juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola konsumsi, yaitu jumlah pendapatan, tingkat harga, dan juga tingkat suku bunga. Saya akan menjelaskan 2.1 tentang teori konsumsi menurut John Maynard Keynes. Teori konsumsi menurut Keynes menjelaskan adanya hubungan antara pendapatan yang diterima saat ini atau disposable income dengan konsumsi yang dilakukan saat ini juga. Dengan kata lain, pendapatan yang dimiliki dalam suatu waktu tertentu akan mempengaruhi konsumsi yang dilakukan oleh manusia dalam waktu itu juga. Teori konsumsi menurut Keynes didasarkan pada 3 postulat, yaitu 1. Konsumsi meningkat apabila pendapatan meningkat, akan tetapi besarnya peningkatan konsumsi tidak akan sebesar peningkatan pendapatan. Oleh karenanya, adanya batasan dari Keynes sendiri, yaitu bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal propensity to consume atau MPC adalah antara 0 dan 1, dan pula besarnya perubahan konsumsi selalu di atas 50% dari besarnya perubahan pendapatan. Yang kedua, rata-rata kecenderungan mengkonsumsi APC, average propensity to consume, akan turun apabila pendapatan naik, karena peningkatan pendapatan selalu lebih besar daripada peningkatan konsumsi, sehingga pada setiap naiknya pendapatan pastilah akan memperbesar tabungan. Dengan demikian dapat dibuatkan satu pertanyaan lagi, bahwa setiap peningkatan pendapatan, maka pastilah rata-rata kecenderungan menabung akan semakin tinggi. Yang ketiga adalah bahwa pendapatan adalah merupakan determinan atau faktor penentu utama dari konsumsi. Faktor lain dianggap tidak berarti. Keynes menjelaskan bahwa konsumsi saat ini atau current consumption sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini atau current disposable income. Menurut Keynes, ada batas konsumsi minimal yang tidak tergantung tingkat pendapatan. Artinya tingkat konsumsi tersebut harus terpenuhi walaupun tingkat pendapatan sama dengan 0. 2.2 adalah fungsi teori konsumen, permanent income hipotesis. Teori ekonomi pengeluaran konsumsi dan kepemilikan uang yang diinginkan tergantung pada pendapatan permanen daripada pendapatan yang diukur. Pendapatan permanen income ini dikembangkan oleh Milton Friedman. Friedman memandang pendapatan sekarang adalah Y sebagai jumlah dari 2 unsur. Pendapatan permanen yaitu YP dan pendapatan transitoris yaitu YT, yaitu Y sama dengan YP plus YT. Pendapatan permanen adalah pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu. Yang selanjutnya adalah teori konsumsi relatif income hipotesis. Dalam teori hipotesis, pendapatan menyatakan selalu ada kecenderungan setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan konsumsi mereka. Hal ini terjadi karena secara esensial mereka tidak begitu memperhatikan tingkat konsumsi absolut. Yang pertama adalah preferensi rumah tangga untuk barang konsumsi saling bergantung. Misalnya, seseorang dengan kapasitas belanja saat ini hidup dalam masyarakat di mana pengeluaran wajar dan secara otomatis menerima insentif darinya untuk mengikuti pola konsumsi negaranya. Yang kedua adalah pendapatan konsumsi tidak dapat diubah. Misalnya, ketika pendapatan seseorang meningkat, konsumsi secara otomatis meningkat dan persentase tertentu, dan ketika pendapatan menurun, konsumsi juga menurun. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Lifecycle in Hypothesis. Hipotesis ini pertama kali diajukan oleh peneliti ekonomi bernama Franco Modigliani pada tahun 1954. Hipotesis ini mengasumsikan bahwa dalam jangka panjang, konsumsi seseorang bergantung pada ekspektasi penghasilannya sepanjang masa hidupnya. Dalam hipotesis ini, individu cenderung mengambil keputusan pengeluaran secara konsisten selama hidup mereka untuk mencocokkan dengan pendapatan mereka. Pada masa muda, ketika penghasilan mereka masih rendah, mereka cenderung menyimpan lebih banyak uang dan mengurangi pengeluaran. Namun pada masa puncak mereka, dengan menghasilkan banyak uang, mereka cenderung menghabiskan dengan membeli aset-aset seperti rumah, mobil, dan juga investasi. Sumber dari hipotesis ini berasal dari penelitian dan analisis data ekonomi dan telah digunakan dalam berbagai studi ekonomi dan keuangan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum dari hasil penelitian perbandingan pola konsumsi UMKM pentol cilok berkeliling dan menetap di Kabupaten Jember. Nah, dalam penelitian pola konsumsi ini yang digunakan ialah UMKM pentol cilok yang berjualan keliling dan menetap dengan usia rata-rata pedagang 40-50 tahun. Nah, rata-rata UMKM pentol cilok ini banyak berasal dari Jawa Timur. Nah, pemilihan perbedaan ini ditunjukkan untuk melihat bagaimana UMKM pentol cilok melakukan konsumsi berdasarkan apa yang mereka jual. Jadi kebutuhan antara UMKM pentol cilok yang berjualan, berkeliling, dan menetap itu sangat berbeda. Dengan penelitian ini diharapkan untuk mengetahui bagaimana pola konsumsi antara UMKM pentol cilok yang berjualan berkeliling dan UMKM pentol cilok yang berjualan menetap. Selain itu, bagaimana para UMKM pentol cilok yang berjualan menetap dan UMKM pentol cilok yang berjualan berkeliling ini menghadapi kondisi ketika sebelum dan sesudah adanya COVID-19 untuk mengetahui perubahan pendapatan, pola konsumsi, dan pengeluarannya. Pembahasan pertama dapat kita lihat dari kedua diagram di atas mengenai bagaimana pengusaha UMKM mengelola penghasilan mereka. Yang pertama, terdapat rata-rata pendapatan UMKM sebelum adanya pandemi COVID, dan yang kedua, pendapatan tersebut digunakan untuk saving atau untuk menambah konsumsi. Nah, dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, terdapat 48 responden UMKM pentol cilok di daerah Kabupaten Jember. Dan dapat diketahui pendapatan ataupun penghasilannya dipergunakan untuk hal apa saja. Dari rata-rata pendapatan per hari para UMKM pentol cilok tersebut, sebagian besar digunakan untuk saving saat penghasilan naik dan beberapa juga digunakan untuk menambah konsumsi yang meliputi memenuhi belanja rumah tangga sehari-hari. Tak banyak juga para UMKM mempergunakan pendapatannya tersebut untuk menambah biaya modal yang berguna untuk mengembangkan usahanya. Pembahasan kedua adalah pengaruh pandemi terhadap pola konsumsi UMKM. Kelompok kami membedakan dari dua jenis permasalahan yang dapat dilihat pada diagram lingkaran di samping. Yang pertama, dampak pandemi COVID-19 terhadap penghasilan UMKM. Kedua, dengan adanya dampak COVID-19, apakah penghasilan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari? Dari hasil wawancara kelompok kami bahwa pandemi COVID-19 sudah tidak asing lagi didengar. Kasus COVID-19 yang menjadi pandemi menimbulkan kekhawatiran berbagai kalangan, terutama pelaku UMKM. Karena jumlah kasus positif COVID-19 meningkat tiap hari, kekhawatiran pelaku UMKM menjadi semakin terasa. Kegiatan perdagangan tetap dilakukan karena masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui perdagangan. Dampak yang dirasakan oleh pelaku UMKM dari pandemi adalah penurunan pendapatan karena kekurangan pembeli. Secara keseluruhan, sebanyak 58% mengatakan pendapatan yang diperoleh saat pedagang di era pandemi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. 83% juga mengatakan penghasilan mereka menurun karena beberapa faktor, yaitu adanya social distancing. Karena faktor tersebut, banyak masyarakat yang lebih membeli makanan atau barang secara online. Hal itu yang membuat para pedagang UMKM pendapatannya menurun. Pola konsumsi jadi berubah dengan kebanyakan pendapatan yang diperoleh para pelaku UMKM sebesar 1.500.000 sampai 2 juta. Kebanyakan pendapatan dipergunakan untuk konsumsi membiayai kebutuhan sehari-hari, seperti contohnya membiayai anak sekolah, membayar listrik, membayar cicilan barang atau kendaraan. Hal tersebut berdampak besar pada pola konsumsi. Oleh karena itu, jika mengandalkan pendapatan pokok tidak akan cukup untuk memenuhi pengeluaran konsumsi sehari-hari. Jadi, beberapa dari mereka ada yang mencari pekerjaan tambahan lain. Pembahasan ketiga. Perbedaan pola konsumsi antara pedagang yang menetap dan berkeliling, yang dapat dilihat pada diagram batang. Dari hasil wawancara kelompok kami dapat diketahui bahwa dari hasil 48 responden terlihat adanya perbedaan pola konsumsi dari pedagang UMKM pentol cilok yang berkeliling dan menetap. UMKM pentol cilok yang berkeliling lebih beragam untuk pola konsumsinya dibandingkan dengan UMKM pentol cilok yang menetap. Hal tersebut karena pendapatan yang diperoleh pedagang yang keliling lebih besar daripada pedagang yang menetap, mulai dari 500.000 sampai 2 juta, sedangkan pendapatan UMKM pentol cilok yang menetap berkisar 500.000 sampai 1 juta. Perubahan dan perbedaan kebiasaan pola konsumsi ini juga terjadi selama pandemi COVID-19. Sebanyak 83% responden mengatakan pendapatan mereka turun jika dibandingkan sebelum adanya COVID-19.
Namun, di sini terdapat perbedaan pola konsumsi UMKM Pentol Cilok Keliling mengatakan bahwa ketika pendapatan mereka menurun, konsumsi mereka bersifat tetap atau sama ketika pendapatan mereka stabil. Berbanding terbalik dengan UMKM Pentol Cilok Menetap yang mengatakan untuk membatasi dan mengurangi konsumsi yang biasa dilakukan sebagian besar pendapatan dari UMKM Pentol Cilok Keliling dan Menetap, ini mereka digunakan untuk konsumsi seperti membeli kebutuhan sehari-hari dan juga membayar cicilan. Di samping pendapatan UMKM Pentol Cilok Keliling yang cukup besar dibandingkan dengan UMKM Pentol Cilok Menetap, terdapat pengeluaran yang besar juga seperti biaya motor, seperti bensin dan servis, dan membayar utang ataupun cicilan lainnya. Berbeda dengan UMKM Pentol Cilok Menetap yang tidak mengeluarkan untuk biaya motor, karena mereka menetap dan tidak berkeliling. Sekarang kita pada tahap kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah penghasilan yang didapatkan oleh pedagang cilok rata-rata digunakan untuk saving atau menabung setelah kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Hasil penelitian ini sesuai dengan pandangan Keynes yang menyatakan bahwa kenaikan pendapatan atau disposable income akan mengakibatkan kenaikan konsumsi. Dapat diketahui bahwa perubahan konsumsi karena adanya perubahan pendapatan lebih kecil dengan kecenderungan atas mengkonsumsi atau dapat dirumuskan dengan MPCS kurang dari APCS. Berarti pola konsumsi tetap bertahan meskipun tidak memperoleh pendapatan atau nol. Demikian pula ketika pendapatan meningkat, maka tingkat saving juga akan meningkat. Sekian kesimpulan dapat saya ambil. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Arifan Aulia Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.